Gabung timnas, Ole Romeni pertajam lini depan timnas Indonesia. OTW tiba di Jakarta, pemain 45 miliar gercep gabung skuad Garuda. Malaysia kebakaran jenggot usai Kevin Dix resmi WNI. STY batal pusing, pemain 169 miliar dipastikan main melawan Jepang. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Gabung timnas, Ole Romeni pertajam lini depan timnas Indonesia. Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kemungkinan besar lini depan timnas Indonesia akan segera diperkuat oleh pemain keturunan berbakat Ole Romeni. Striker FC Utrecht ini santer dikabarkan akan segera mengantongi paspor Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda. Anggota DPR RI Jamaluddin Malik turut mengkonfirmasi kabar tersebut. Menurutnya, proses naturalisasi pemain berdarah Medan itu tengah berjalan lancar dan peluangnya untuk menjadi warga negara Indonesia sangatlah besar. Saya rasa kita punya Ole Romeni ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat, kata Jamaluddin Malik. Dengan postur tubuh yang ideal dan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Ole Romeni dinilai sangat cocok dengan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih Sintayong. Ole Romeni, penyerang berusia 24 tahun yang tengah bersinar di kancah sepak bola Belanda, semakin menarik perhatian. Pemain yang kini membela FC Utrecht ini tidak hanya memiliki skill individual yang mumpuni, namun juga memiliki garis keturunan Indonesia yang membuatnya semakin dekat dengan hati para penggemar sepak bola tanah air. Bergabung dengan FC Utrecht pada pertengahan tahun 2023, Ole Romeni langsung menunjukkan kualitasnya. Statistiknya yang konsisten mencatatkan namanya sebagai salah satu striker muda paling potensial di Eredivisie Belanda. Musim ini, pemain bertinggi 185 cm ini telah membuktikan dirinya sebagai ujung tombak yang efektif bagi timnya. Setelah memiliki kemampuan mencetak gol yang tajam, Romeni juga dikenal sebagai pemain yang fresh style. Ia mampu bermain di berbagai posisi di lini depan, baik sebagai penyerang tengah maupun winger. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, Ole Romeni menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran di skuad Garuda dipastikan akan menambah kekuatan lini depan dan memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. OTW tiba di Jakarta, pemain 45 miliar gercep gabung skuad Garuda. Si preman timnas Indonesia Calvin Verdong mengaku bakal OTW ke Jakarta untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada hari ini. Hal itu dibocorkan oleh bek berusia 27 tahun itu saat diwawancarai klubnya NEC Nijmegen di kanal YouTube pribadinya. Ya, hari ini saya akan terbang ke Indonesia dan kemudian kami akan memainkan 2 pertandingan menarik di sana, kata Calvin Verdong. Ex-Feyenoord dengan nilai pasar 43,45 miliar itu mengaku bahwa 1 dari 2 pertandingan itu akan spesial karena dirinya akan berduel dengan rekannya di NEC Nijmegen Koki Ogawa. Jika Verdong berangkat pada hari ini, maka dirinya akan terbang ke Jakarta sesaat setelah melakoni pertandingan melawan RKC Waalwijk. Karenanya, Verdong baru akan berangkat dari Belanda ke Jakarta setelah beristirahat semalam pasca laga kontra RKC Waalwijk. Sejauh ini, untuk pemain abroad timnas Indonesia baru Marten Paes yang tiba di Jakarta beberapa hari lalu. Bisa dikatakan ia menjadi pemain abroad pertama yang tiba di Indonesia jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Kiper berusia 26 tahun itu tiba lebih dulu di Jakarta karena saat ini dirinya tengah berada pada masa off-season atau libur kompetisi. Sekedar informasi, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi sendiri dijadwalkan akan digelar pada hari Jumat 15 November dan Selasa 19 November mendatang. Malaysia kebakaran jenggot usai Kevin Dix resmi WNI. Timnas Indonesia semakin diperkuat dengan kehadiran bek anyar Kevin Dix. Pemain yang kini berseragam FC Copenhagen ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap berlaga membela merah putih. Keputusan ini diambil menjelang 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Kevin Dix akan langsung diproyeksikan untuk tampil dalam laga melawan kedua tim kuat Asia tersebut. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan pada pertengahan November mendatang. Namun, langkah naturalisasi Kevin Dix tak luput dari sorotan dari publik negara tetangga. Salah satu netizen Malaysia seperti akun Ultras Kurva Selatan menyuarakan kritiknya. Mereka mempertanyakan kualitas Kevin Dix dan menyinggung pengalaman bermainnya di Liga Champions. Sebagai pembanding, mereka menyebut Dion Kuls yang juga pernah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Eropa bersama timnas Malaysia. Alah, baru dapat Kevin Dix saja belagu, pemain buangan Belanda dipungut, kata orang Malaysia sambil kebakaran jenggot. Padahal Kevin Dix sangat ditunggu-tunggu membela timnas Indonesia.
STY batal pusing, pemain 169 miliar dipastikan main melawan Jepang. Ada kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bek andalan FC20 Messi Hilgers terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cederanya. Pemain keturunan Indonesia ini sudah mulai berlatih kembali bersama tim meski masih menjalani program latihan khusus. Kabar baik ini tentunya menjadi angin segar bagi para penggemar yang menantikan kembalinya Messi Hilgers ke lapangan hijau. Cedera yang dialami Messi Hilgers saat pertandingan melawan Willem II beberapa waktu lalu sempat membuat khawatir banyak pihak, terutama jelang pertandingan penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya pemain berusia 23 tahun ini tentu akan menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Pelatih FC20 Joseph Osting masih terus memantau perkembangan kondisi Messi Hilgers. Osting belum bisa memastikan apakah pemainnya itu sudah siap untuk diturunkan dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam akhir pekan ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak klub dan pemain terkait kondisi Messi Hilgers. Erick Thohir tidak menutup kemungkinan bahwa Messi Hilgers tidak akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika kondisinya belum sepenuhnya pulih. Nasib Messi Hilgers di timnas Indonesia masih belum bisa dipastikan. Semua pihak berharap agar pemain berbakat ini bisa segera pulih dan kembali memperkuat skuad Garuda. Kehadiran Messi Hilgers tentu akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang semakin ketar-ketir, pemain abroad timnas Indonesia disorot. Jelang laga matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga antara Indonesia versus Jepang, beberapa media asing mulai menyoroti komposisi skuad kedua tim. Salah satu media yang turut memberikan ulasannya jelang laga tersebut adalah media asal Jepang, Nikkei Sport. Media tersebut menyoroti deretan pemain abroad di skuad Indonesia yang dianggap bisa jadi ancaman bagi Koru Mitoma dan kawan-kawan. Pasalnya, hampir 3/4 skuad timnas Indonesia yang dipanggil ke tim nasional saat ini merupakan para pemain abroad atau pemain yang merumput di luar Indonesia. Hal ini tentunya menandakan para pemain tersebut cukup familiar bertemu dengan berbagai macam karakter pemain-pemain di seluruh dunia, termasuk para pemain dari Asia lainnya. Memang beberapa pemain timnas Indonesia yang dipanggil ke dalam skuad merupakan pemain yang familiar dengan kultur sepak bola Jepang. Ada nama Pratama Arhan yang sempat 1,5 musim berseragam Tokyo Verdy dan Justin Hubner yang pernah 5 bulan bermain bersama klub Liga Jepang Cerezo Osaka. Uniknya, media Nikkei Sport juga menyoroti kemungkinan perseteruan rekan seklub dalam laga Indonesia versus Jepang nantinya. Beberapa pemain seperti Calvin Verdong di kubu timnas Indonesia dan Koki Kogawa dari Jepang sama-sama membela klub yang sama, yakni NEC Nijmegen di Liga Belanda. Lebih dari separuh dari 27 pemain, 16 nama berasal dari liga luar negeri. Mereka termasuk bek Pratama Arhan yang bermain untuk Tokyo Verdy dari tahun 2022 hingga 2023 dan bek Justin Hubner Wolverhampton yang bermain untuk Cerezo Osaka hingga musim panas ini, tulis media Jepang tersebut. Kembali di PHP Belanda, pemain keturunan 695 miliar pertimbangan bela Indonesia. Bek keturunan Indonesia Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Ini menjadi kesekian kalinya pemain berdarah Jawa Suriname itu tak dilirik pelatih Ronald Koeman. Terakhir kali Ian Maatsen dipanggil ke timnas Belanda adalah pada Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Namun dalam prosesnya Ian Maatsen sama sekali tidak diturunkan oleh Belanda di event sepak bola terakbar Eropa itu. Ian Maatsen sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalannya masuk skuad utama Belanda. Hal itu diutarakannya setelah tak masuk skuad tim senior Belanda yang akan menghadapi Jerman dan Hungaria di UEFA Nations League pada September lalu. Pemain dengan nama lengkap Ian Maatsen Sudirman ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran mengalir di tubuh Ian Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkan dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Bek Aston Villa berusia 22 tahun itu mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia, namun prosesnya diyakini akan sedikit rumit. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Hengkang dari Suwon FC, Pratama Arhan penuhi janji balik ke klub 60 miliar rupiah.
Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan dikabarkan akan mengumumkan klub barunya usai mengunggah kode lewat media sosial Instagram. Kode tersebut diunggahnya baru-baru ini di mana ia mengunggah foto dirinya dengan latar belakang Here We Go yang identik dengan kabar transfer dari Fabrizio Romano. Unggahan itu kemudian dikaitkan dengan kemungkinan Pratama Arhan meninggalkan klubnya saat ini Suwon FC dan bergabung klub baru. Apalagi kontrak Pratama Arhan akan habis pada Januari 2025 nanti. Meski ada opsi perpanjangan kontrak, tampaknya bek berusia 22 tahun itu akan menolak karena minimnya menit bermain. Usai mengunggah foto tersebut, Pratama Arhan pun dikaitkan dengan klub yang dinaungi oleh mertuanya Andre Rosiade yakni Semen Padang. Rumor ini berkembang usai Andre Rosiade bertanya ke netizen apakah setuju jika Arhan bergabung Semen Padang untuk menjaga fisiknya. Andai ex Tokyo Verdy itu mau bergabung Semen Padang, apakah hal ini membuatnya mengkhianati mantan klubnya di Liga 1 PSIS Semarang? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Kabar baik bagi timnas Jepang dibombardir kutukan jelang hadapi King Indo. Timnas Jepang seperti kena kutukan jelang hadapi timnas Indonesia. Beberapa pemainnya mulai bertumbangan karena diterpa cedera. Teranyar bek tengah andalan mereka Shogo Taniguchi dipastikan mengalami cedera parah dan bakal absen hingga akhir musim. Shogo Taniguchi yang masuk dalam daftar 27 pemain Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia mengalami cedera tendon Achilles kiri. Cedera parah itu terjadi saat dirinya membela Saint Trudion ketika menghadapi klub yang diperkuat Sandy Waskafe Michelin dalam laga pekan ke-14 Jupiler Pro League atau Liga Belgia 2024-2025. Taniguchi ditarik keluar pada menit ke-14 untuk digantikan Zinedine Belait. Cederanya Shogo Taniguchi jadi pukulan telak bagi pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang sebelumnya sudah kehilangan satu pemain andalannya. Timnas Jepang dipastikan tanpa striker Ayase Ueda yang dikonfirmasi Feyenoord mengalami cedera hamstring. Situasi itu jadi keuntungan bagi timnas Indonesia tentunya yang akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kevin Dix resmi WNI, ex top skor Feyenoord dibikin bangga. Bek FC Copenhagen Kevin Dix langkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu baru saja menyandung status sebagai WNI usai menjalani sumpah di KBRI Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November 2024 malam WIB. Ia menjalani proses sumpah WNI bersama dua pemain naturalisasi timnas putri Indonesia, Noalea Tomu dan Estela Laupati. Kini Kevin Dix tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI yang menjadi syarat terakhir agar dirinya memperkuat skuad Garuda. Pemain yang sudah mencetak 4 gol dan 2 assist di Liga Denmark musim ini mendapat sambutan meriah dari banyak pihak. Salah satunya dari mantan pemain tim muda klub Liga Belanda Feyenoord Yusa Nugraha. Yusa yang pernah menjadi top skor tim junior Feyenoord dengan 18 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan itu selama ini menjadi salah satu jembatan pemain-pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, Kevin Dix yang pernah mencicipi kerasnya Liga Champions ini bakal berseragam merah putih saat menghadapi Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 19 November 2024 mendatang. Kehadiran Dix diharapkan bisa mendongkrak kualitas timnas Indonesia dan menjadi amunisi penting agar bisa meraih kemenangan melawan Green Falcons. Pelatih Jepang takut timnas Indonesia bikin kejutan berkelas. Juru taktik asal Jepang Hajime Moriyasu mewaspadai bahwa timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan ketika menghadapi tim asuhannya. Tim Indonesia menjamu Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024 mendatang. Samurai Biru diunggulkan melawan skuad Garuda. Takefusa Kubo dan kawan-kawan sama sekali belum pernah mengalami kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati begitu, Hajime Moriyasu tidak akan memandang remeh anak asuh Sintayong sebab tim merah putih berpotensi membuat kejutan. Ada dua hal yang diwaspadai oleh juru taktik Samurai Biru. Hal itu terlihat dalam beberapa laga yang ditujukan tim asuhan Sintayong. Maka dari itu, Jepang disebut akan bermain cerdik untuk mengatasi permainan skuad Garuda tersebut. Jairo Berens, pemain keturunan yang tampil impresif di PSV Eindhoven. Kembali, pemain keturunan yang diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Kali ini ada nama Jairo Berens yang bermain untuk klub Liga Belanda PSV Eindhoven. Namanya kembali disorot karena tampil impresif sejauh ini bersama PSV. Di usianya yang masih 16 tahun, ia bermain di tim U17 dan tim U19 PSV. Jairo Berens bahkan disebut sebagai salah satu rising star PSV saat ini. Padahal, ia baru menandatangani kontrak profesionalnya bersama
bersama PSV di musim panas tahun ini. Dikabarkan kalau Jairo Barents mampu mencetak 6 gol dari 8 penampilan saja di musim ini. Dengan demikian, PSSI bisa melakukan pendekatan kepada Jairo Barents sebagai upaya untuk memproyeksikannya bermain di timnas Indonesia kelompok umur. Momen bek tangguh timnas Indonesia Elkan Bagot kembali merumput di lapangan hijau. Elkan Bagot membagikan momen bahagia usai dirinya kembali merumput setelah menjalani pemulihan cedera panjang. Bek timnas Indonesia sudah sembuh dari cedera. Ia sudah bermain ketika Blackpool melawan Liverpool U21 Kamis 7 November 2024. Elkan Bagot bermain selama 45 menit. Momen itu membuatnya bahagia karena sudah lama absen. Pemain jangkung ini mengunggah momen tersebut di Instagram. Sontak banyak sekali netizen yang berkomentar. Banyak yang menyerukan agar pemain berusia 22 tahun ini kembali ke timnas Indonesia. Namun mirisnya di postingan itu, rekannya di skuad Garuda tampak cuek terhadap momen bahagia Elkan. Walau beberapa penggawa skuad Garuda memberikan like, tapi tak ada satupun yang mendukung via komentar. Adapun Elkan Bagot memang sudah lama tidak dipanggil ke skuad Garuda. Ia juga dicoret Sintayong untuk melawan Jepang serta Arab Saudi. Siap cetak gol, Sandy Walsh sudah punya selebrasi khusus jelang lawan Jepang. Sandy Walsh menyatakan dirinya sudah punya selebrasi khusus andai berhasil mencetak gol bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan tersebut, PK Vimecilin menegaskan dirinya ingin mencetak gol sebab ia sudah punya selebrasi yakni joget Daboy. Hal itu diketahui dari akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Sandy Walsh sedang berjoget Daboy yang membuat istrinya tertawa riang. Adapun Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun ini sudah menjadi pilihan utama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kecuali saat menghadapi China di mana ia mengalami cedera. Namun, kini Sandy Walsh juga harus berjuang keras karena akan mendapatkan saingan berat, sebab Kevin Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan sudah siap berseragam timnas Indonesia.